Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Nur Eza akan menjelaskan tentang siklon tropis dan bencana kekeringan. Baiklah, yang pertama yaitu siklon tropis. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Siklon tropis merupakan bagian dari siklus atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis bintang yang lebih tinggi. Menurut Haryani, siklon tropis merupakan bentuk gangguan cuaca ekstrim yang terjadi diawali adanya depresi tropis atau pusat tekanan rendah yang intensif di atas lautan sehingga memicu proses konveksi dan pembentukan awan secara intensif. Penamaan siklon tropis pada umumnya tidak memakai huruf pertama Q, U, X, Y, dan Z, dan penamaan siklon tropis disusun dengan urutan alfabetik. Bahaya siklon tropis ada 3, yaitu angin kencang, hujan deras, dan gelombang pasang akibat badai. Siklon tropis adalah fenomena cuaca ekstrim yang ganas dan durasinya berlangsung sekitar 1 minggu. Daya perusak kekuatan siklon tropis diklasifikasikan menurut skala Saffir-Simpson. Siklon tropis menyebabkan pasang naik laut akibat badai, yaitu kenaikan cepat paras laut sepanjang pantai dan gerakan air laut oleh angin menuju ke pantai atau ke darat. Dalam siklon tropis, kuat atau kondisi ekstrim, kenaikan paras laut dapat mencapai 10 meter. Angin atau badai disebut dengan siklon tropis apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama yaitu di daerah lautan yang hangat dengan temperatur minimum 26,5 derajat Celcius sampai dengan kedalaman kurang lebih 50 km. Yang kedua, memiliki kelembaban udara di atas perairan tersebut harus cukup tinggi sampai dengan ketebalan kurang lebih 5 km. Yang ketiga, kondisi atmosfer yang labil. Laju penurunan temperatur terhadap ketinggian harus cukup besar. Gaya Coriolis diperlukan untuk dapat menimbuskan sirkulasi, karena daerah ekuator dan sekitarnya, gaya Coriolis kecil bahkan bisa 0 untuk wilayah ekuator. Yang terakhir itu perbedaan kecepatan angin vertikal yang rendah, yakni kurang lebih 10 meter per sekund. Tahap pembentukan siklon tropis berdasarkan kecepatan angin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap depresi tropis, di mana kecepatan angin 36-62 km per jam. Yang kedua, tahap badai tropis, di mana kecepatan angin yaitu 63-116 km per jam. Dan yang terakhir yaitu siklon tropis, di mana kecepatan angin lebih dari 117 km per jam. Dan di sini yaitu dapat dilihat wilayah terjadinya siklon tropis, di mana yang warna merah yaitu menandakan dari bulan November sampai Maret, dan warna biru dari bulan April sampai Oktober. Dan daerah pertumbuhan siklon tropis di dunia ada 7, yaitu yang pertama di Atlantik Utara, yang kedua Pasifik Timur Laut, yang ketiga Pasifik Barat Laut, yang keempat Hindia Utara, yang kelima Hindia Selatan, yang keenam Hindia Tenggara atau Australia, dan yang terakhir yaitu Pasifik Barat Daya atau Australia. Siklus hidup siklon tropis terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembentukan. Ciri-cirinya yaitu adanya gangguan atmosfer pada citra satelit cuaca yang ditandai dengan wilayah konvektif atau awan-awan cumulonimbus. Dan yang kedua ciri-cirinya yaitu belum terbentuk pusat sirkulasi pada ujung sabuk yang membentuk spiral. Tahap yang kedua yaitu tahap belum matang. Ciri-cirinya yang pertama, mulai terbentuk mata siklon, wilayah konvektif kuat membentuk spiral. Ciri-ciri yang kedua, tekanan udara permukaan turun atau kurang dari 1000 mb. Yang ketiga, kecepatan angin maksimum meningkat atau lebih kurang sama dengan 34 knot. Tahap yang ketiga yaitu tahap matang. Ciri-cirinya, bentuk siklon tropis cenderung stabil dan mata siklon jelas. Tekanan udara minimum di pusatnya dan angin maksimum di sekelilingnya. Pusat siklon bersuhu paling hangat dan angin permukaan yang tenang dikelilingi oleh dinding konvektif tebal. Biasanya bertahan selama lebih kurang 24 jam sebelum intensitasnya mulai melemah. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelemahan, di mana ciri-cirinya yaitu pusat siklon yang hangat mulai menghilang, tekanan udara meningkat, wilayah dengan kecepatan angin maksimum meluas dan lebar menjauh dari pusat siklon.
Pada citra satelit terlihat jelas wilayah konvektif siklon tropis berkurang dan sabut spiral perlahan mulai menghilang. Baiklah, sekarang kita masuki materi yang kedua, yaitu tentang bencana kekeringan. Bencana kekeringan didefinisikan sebagai kekurangan curah hujan dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam satu musim atau lebih, yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kebutuhan. Penyebab bencana kekeringan diantaranya yaitu yang pertama, musim kemarau yang terjadi terlalu lama. Musim kemarau yang terlalu lama menyebabkan sumber air semakin sedikit persediaan airnya, sementara untuk penggunaannya sendiri tidak berubah. Yang kedua, minimnya tempat resapan air hujan. Semakin banyak pohon di suatu daerah, maka semakin banyak pula tempat resapan air hujan. Akar tanaman akan menyerap air hujan dan menyimpannya sebagai air tanah. Air yang disimpan oleh akar ini akan terkunci di dalam tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Yang ketiga, penggunaan air yang berlebihan. Yang keempat, kekurangan sumber air. Yang kelima, jauhnya jarak terhadap sumber air. Apabila saat kemarau satu-satunya sumber air mengering, maka masyarakat di daerah tersebut tidak akan memiliki alternatif lain sebagai sumber air mereka. Dan yang terakhir yaitu sedikitnya tempat tampungan air buatan. Di sini tempat yang dimasukkan adalah seperti waduk. Dampak dari bencana kekeringan diantaranya yaitu kurangnya sumber air minum, kurangnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanaman dan hewan mati. Di sini bisa dicontohkan seperti gagal panen. Yang keempat, kelaparan massal. Yang kelima, lingkungan menjadi kotor dan timbulnya banyak bibit penyakit. Beberapa upaya yang dapat diupayakan dalam menanggulangi bencana kekeringan. Yang pertama yaitu menanam pohon dan reboisasi. Yang kedua, membuat bendungan. Yang ketiga, menggunakan air sewajarnya. Baiklah, sekian penyampaian materi terkait siklon tropis dan bencana kekeringan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.